Oke, jadi kita saat ini fokus di mengenai Azure AD Premium. Nah, saya tekankan yaitu Azure AD Premium yang plan 1. Ya, karena ada plan 1 dan plan 2. Plan 2 tentu lebih tinggi untuk fitur-fiturnya, tapi setidaknya plan 1 sudah bisa mengamankan ya identity dan akses kita di Azure AD ataupun di Office 365. Fiturnya apa aja? Banyak banget, Pak. Tapi overall yang saya sampaikan hari ini ialah main feature ya dari si Azure AD plan 1. Seperti biasa yang pertama ada authentication kita ke ADP ataupun ke Azure AD, kemudian ada Azure AD App Proxy, kemudian B2B collaboration, kemudian conditional access ya, kemudian ada Connect Hub, kemudian ada company branding security default, device management, group management, sampai ke user provisioning, kayak seperti itu. Yang pertama kita langsung aja ke authentication method untuk di Azure AD. Oke, nah ini kalau nggak saya agak lupa Pak, mohon ingatkan, di Lokon ini kalau nggak salah belum sinkronis ya ke AD on premise. Nah, kalau misalkan sudah sinkronis, nanti apa namanya topologinya kira-kira seperti ini Pak. Jadi di mana kita mempunyai Azure AD Connect ada di sini, kita menggunakan server tambahan yang diinstal fresh di 2012 atau 2016 juga nggak masalah. Sebentar saya coba, oke. Oh, ternyata tidak mempunyai AD on premise ya. Saya sedang lihat histori dari pendidikan Lokon, jadi tidak mempunyai AD on premise, jadi tidak butuh synchronize seperti ini, saya rasa ya. Jadi kalau misalkan udah nggak punya AD on premise, ya udah sekalian Pak, nggak usah invest tambahan lagi membangun AD on premise, kita langsung bisa full cloud ya menggunakan Azure AD. Oke. Kemudian berikutnya, ya ini kalau misalkan kita mau menggunakan synchronous identity ya dari AD on premise ke Azure AD. Nah, berarti kalau misalkan kita sekarang full cloud, berarti kita pilihnya yang cloud only, di mana cloud authentication-nya tidak ada hubungannya mengenai password hashing ya, PTA atau password to authentication, apalagi yang federated ya, federated authentication itu nggak ada lagi hubungannya. Berarti kita full ada di cloud only. Oke, ini beberapa metode kalau misalkan kita synchronize ya ke AD on premise. Oke, mungkin saya skip aja ya karena saat ini belum ada hubungannya karena kita menggunakan yang full cloud ya. Ini juga masih synchronize yang ini password hashing secara topologi. Kemudian ini password root authentication kalau misalkan menggunakan PTA. Dia membutuhkan agent server tambahan ya 2 selain Azure AD Connect. Karena Azure AD Connect ini servernya berfungsi untuk synchronous identity, kalau yang ini untuk apa namanya, konfirmasi sekali lagi ya, authentication sekali lagi, authorization sekali lagi untuk memastikan bahwa kredensialnya benar sesuai dengan AD on premise yang kita punya. Dan ini federated lebih kompleks ya, di mana kita harus membangun beberapa federation server ya. Total ada 4 untuk federation doang, kemudian Azure AD Connect 1. Jadi total ada 5 server yang harus kita invest ya jika ingin menggunakan federated authentication. Oke, ketiga ini semua ya kita bisa skip ya karena kita benar-benar menggunakan cloud only. Oke, kita langsung aja beralih ke Azure Active Directory application proxy ya, di mana kita bisa menggunakan Azure AD ya untuk login ke on-premise apps kita. Ya, mungkin kita punya on-premise apps yang bersifat web based ya, di mana kita bisa publishing on-premise apps kita ya, kemudian bisa diakses di luar kantor, misal seperti itu. Dan itu bisa disinkronis ataupun bisa diintegrate ke Azure AD Premium, di mana nanti apa namanya tercapai SSO-nya menggunakan username dan password yang sama. Business value apa yang kita dapat? Yang pertama tentu simple to use ya, di mana SSO memberikan sebuah kemudahan ya untuk mengakses apps kita menggunakan satu kredensial yang sama. Kemudian mudah untuk deploy-nya Pak, ya. Deploy-nya itu hanya membangun satu server tambahan kalau nggak salah di on premise, itu modelnya app proxy yang harus diinstal. Kemudian tidak perlu mengupdate Pak dari existing apps kita. Jadi on premise apps kita, server on premise apps kita nggak perlu diupdate ya. Jadi hanya perlu ditambahkan satu server aja terpisah dan tidak membutuhkan resources yang besar, cukup 4 giga ataupun 6 giga juga cukup ya untuk membangun atau apa namanya menginstal app proxy-nya. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah terintegrate ya, tentu kita bisa menggunakan Azure Authorization Control ya, berikut dengan Security Analytics-nya. Oke, kemudian tidak perlu membuka inbound connection terkait firewall kita ataupun yang ada di firewall kita.
Oke, kemudian menggunakan Azure AD sebagai central management ya untuk semua apps yang kita punya. Jadi tidak perlu menggunakan atau menambahkan biaya lagi ya untuk menambahkan atau menampilkan apps kita di dalam Azure AD management kita. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kira seperti ini, Pak. Kita punya Active Directory, kemudian kita punya web server on-premise apps ya. Kemudian ini diinstal server tambahannya itu app proxy connector. Nah, app proxy connector yang diinstal, kemudian server inilah ya yang akan berfungsi sebagai penjembatan pada saat user ingin membuka aplikasi dari luar kantor. Kemudian pada saat ingin membuka aplikasi di luar kantor, di mana stepnya mulai dari nomor 3. Ya nomor 1 biasa Pak ya, kita login ya, sudah benar atau belum kredensialnya, kemudian akan balik lagi ke orangnya untuk menampilkan home Office 365 di browsernya. Kemudian akses ke web apps-nya yang di-publish gitu ya. Kemudian dia akan akses ke nomor 3 itu application proxy service yang ada di Office 365 ataupun di Azure AD Premium. Kemudian dia akan mengakses dari Azure AD Premium ke app proxy connector yang di-install di on-premise kita ya, barulah dia ke nomor 5, minta akses ke web server. Jadi dikembalikan lagi ke app proxy connector, maka dia akan tampil di browser sisi end user-nya untuk menampilkan web server kita yang on-premise. Kira-kira seperti itu untuk flow-nya. Oke, ini untuk resources-nya. Saat ini saya akan slide terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, untuk menyampaikan konsep dan materialsnya. Nanti setelah ini saya akan sedikit demo, kalau misalkan slide ini udah selesai. Tapi kalau misalkan dari teman-teman mau langsung ditanyakan, silakan raise hand ataupun open mic. Oke, berikutnya business to business collaboration atau B2B collaboration. Oke, biasanya kalau misalkan tanpa ada Azure Active Directory, ya, tanpa ada Azure AD gitu ya, ini benar-benar kita mengirim file ke external user, ya. Kemudian kalau misalkan external user mau edit, nanti dia edit dari sisi dia, tapi kan dari sisi user internal punya versinya sendiri. Versi aslinya ada, kemudian versi yang diedit ada. Dikirim balik, menjadilah versi yang baru. Jadilah kita mempunyai 2 versi. Makin banyak editing lagi dari sisi external user atau mungkin external usernya ada multiple, berarti makin banyak versi file yang kita punya. Nah, takutnya menjadi bingung dari sisi kita. Nah, ini salah satu model lama ya, dan itulah kekurangannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, kemudian jalan yang lain ialah kita membuatkan second identity di internal kita atas nama user tersebut ya, atas nama user eksternal tersebut, tapi menggunakan license kita, menggunakan domain kita. Nah, itu sayang banget ya. Jadinya itu consume license kita, kemudian kita juga harus manage user ini ya, jangan sampai mempunyai akses yang berlebihan ataupun akses ke site-site yang seharusnya dia tidak akses, misal seperti itu. Oke, jadi ini masih tanpa Azure AD B2B collaboration. Yang pertama ini masih model lama atau model lawas lah ya. Kirim email ya, itu apa namanya, kirim email, kemudian emailnya terkirim, edit, dan itu akan banyak versi di dalam owner-nya. Yang kedua, kita buatkan second identity untuk si user tersebut. Ya, tentu ini boros ke license dan kita juga harus manage si user-nya. Nah, dengan Azure AD B2B collaboration di mana kita mempunyai external partner, di mana kita menjadikan ya user tersebut guest user, Pak, ya. Ini tidak consume license ya, dan kita juga tidak perlu memanage user ini lebih detail ya, karena B2B collaboration itu by default ya limitasi permission-nya ada. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi by default permission-nya limit ya. Kemudian untuk license-nya tidak perlu. Jadi guest user ini benar-benar tidak perlu membutuhkan license tambahan. Di mana nanti kalau misalkan sudah menjadi guest user tentu kita bisa kolaborasi di dalam-dalam, Pak. Jadi di kolaborasi bareng-bareng di dalamnya nggak perlu lagi yang ngirim apa namanya, attach filenya ke external user. Langsung aja filenya tetap ada di internal kita, entah itu di SharePoint ataupun di OneDrive. Kemudian editing bareng-bareng, user eksternal tersebut menggunakan guest user dan itu akan selalu aman, kira-kira seperti itu, Pak. Kelebihannya tidak consume license, kemudian permission-nya tetap terbatas by default, kira-kira seperti itu. Oke, capability-nya seperti apa? Di mana kita bisa manage invitation, ya di mana kita bisa mengatur siapa yang bisa meng-invite guest user. Tim IT doang kah? Atau divisi tertentu kah? Itu kita bisa set. Kemudian manage guest account, ya di mana guest user ini kita bisa manage ya seperti kredensialnya ataupun yang lainnya. Kemudian manage akses untuk di hybrid organization dan terakhir customer guest experience. Business value apa yang kita dapat ya untuk B2B collaboration, di mana yang pertama seamless
highly secure access ya, di mana ini benar-benar dari sisi user tidak perlu ribet lagi untuk mengatur username dan password ya. Kemudian, secure access di mana ini benar-benar kita, permission-nya yang seperti saya sampaikan di awal, by default itu ada limitasinya. Oke, comprehensive identity protection, kemudian efficiency, management and compliance at scale. Jadi maksudnya ialah dari sisi manajemen pengaturan kita ataupun governance kita benar-benar efisien ya, kemudian dari compliance kita memenuhi. Di mana jelas ya, di mana internal user yang mana, guest user yang mana. Nah, kalau misalkan dari tipe identity-nya sudah diketahui, tentu compliance kita tercapai. Kalau misalkan kita ada audit dari internal ataupun dari eksternal. Oke, customer and partner identities. Jadi kita bisa gunakan ke customer kita, partner kita, ataupun rekan kita, kayak seperti itu yang bersifat eksternal user. Oke, nah ini kayak seperti ini kalau misalkan, B2B collaboration dengan external user. Yang pertama, jika external user punya Azure Ready juga ya, mirip dengan kita, dia punya Office 365 juga, tentu kalau misalkan udah punya Office 365, user mereka akan terdaftar di Azure Ready. Kemudian pilihannya ya, tentu ini ada 2 pilihan, yang pertama itu guest user with Azure Ready account ya, di mana ini langsung bisa akses ke resources kita. Ya, kemudian ini, guest user di mana tanpa ya Azure ID account. Ya, misalkan dari sini mempunyai external partner yang mempunyai external partner-nya kebetulan mungkin tidak terdaftar ya. Jadi user itu, nggak punya license atau tidak di-assign license dia di sisi partnernya ataupun customer-nya. Maka user tersebut tanpa Azure ID account, di mana ini akan OTP dikirim. Kayak apa ya, biasanya ada 2 pilihan di dalam sini maksud saya. Yang pertama user tersebut nggak dikasih license atau user tersebut menggunakan personal account yang Gmail ataupun, hotmail.com ataupun outlook.com. Kemudian yang kedua IT manage, di mana external partner kita nggak punya Azure Ready ya, tapi mempunyai IT department ya. Berarti guest user supported just in time untuk Azure AD account. Oke. Oke, di mana biasanya just in time ini cuma login sekali doang, Pak. Ya, jadi pada saat kita men-share, aksesnya, misal file kita ya, kemudian dia cuman bisa akses login sekali, kemudian, editing online selesai, kemudian habis itu nggak bisa login kembali. Ya itu disebutnya namanya just in time. Ya pada saat just in time itu, login one time itu kita sebut one time login lah ya, itu membutuhkan OTP ataupun direct federation. Jadi ada 2 pilihan. Ya tentu kita merekomendasikannya menggunakan OTP juga biar lebih secure ya, jangan sampai, jasa Intam ini digunakan oleh user lain ya, padahal kita udah khususkan untuk si partner tersebut ataupun customer tersebut. Kemudian yang terakhir ya, no IP ya, di mana-mana ini biasanya yang paling umum malah yang ditemukan, di mana user-nya menggunakan personal account ataupun free account, yaitu Microsoft account, outlook.com ataupun hotmail.com ataupun menggunakan Google account. Oke. Yang pertama menggunakan OTP, ini biasanya paling sering digunakan. Yang kedua Google Federation, yaitu menggunakan G Drive ya, sorry G Suite license ya. Jadi kalau misalkan customer kita tidak menggunakan Office 365 melainkan G Suite, berarti masuknya ke Google Federation. Kemudian MSA yaitu Microsoft, account ya, di mana itu yang outlook.com ataupun hotmail.com. Oke, untuk resources-nya bisa